Bayangkan, organisasi sebesar AFC yang selama ini dianggap simbol kekuasaan dan kehormatan sepak bola Asia, kini justru menjadi tontonan memalukan di hadapan dunia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik runtuhnya federasi raksasa ini? Siapa yang membongkar semua kebusukan yang selama ini tersembunyi rapat di balik tembok kekuasaan? Simak kisah lengkapnya, karena inilah titik balik sejarah sepak bola Asia yang tidak akan pernah terlupakan. Segalanya bermula dari desakan publik yang tidak lagi bisa dibendung. Suara-suara protes yang dulu dianggap angin lalu kini menjadi badai yang menghantam jantung kekuasaan AFC di Kuala Lumpur. Negara-negara Asia yang selama ini diam mulai berani bersuara. Dan di tengah gelombang itu, muncul satu peristiwa yang mengubah arah sejarah. Pengakuan langsung dari para petinggi AFC bahwa mereka memang telah gagal menjaga integritas sepak bola Asia. Presiden AFC yang selama ini tampil percaya diri di hadapan media kini tampak berbeda. Wajahnya Phuket, lengkanya gantai. Dalam konferensi pers internasional, suaranya bergetar ketika ia mengucapkan kalimat yang membuat dunia terdiam. Kami telah salah. Kami membiarkan pengaruh kelompok tertentu merusak fondasi sepak bola Asia. Kalimat yang sederhana, namun dampaknya mengguncang seluruh benua media di Jepang, Korea, Irak, hingga Indonesia segera menyiarkan pernyataan itu secara langsung. Judul-judul besar menghiasi layar, AFC mengaku gagal, sepak bola Asia di tangan mafia, dan Qatar Arab Saudi hancurkan kepercayaan publik. Dunia gempar. Publik Asia akhirnya mendapatkan konfirmasi dari apa yang selama ini mereka duga, bahwa keadilan di lapangan hijau telah lama dijual demi uang dan kekuasaan. Jepang menjadi negara pertama yang mengambil sikap keras. Dalam konferensi pers di Tokyo, Presiden JFA berdiri dengan tegas di hadapan ratusan jurnalis dan berkata lantang, "Kami tidak akan lagi menjadi bagian dari sistem yang busuk. AFC bukan lagi rumah sepak bola Asia, melainkan sarang mafia." Ucapan itu menjadi lonceng pembuka revolusi sepak bola Asia. Korea Selatan segera menyusul. Mereka mengecam keras praktik manipulasi wasit, pemilihan tuan rumah yang tidak adil, dan intervensi politik yang selalu datang dari negara-negara kaya Timur Tengah. "Kami muak," teriak perwakilan KFA dalam pertemuan darurat. Tak lama kemudian, Korea Utara, Irak, Uzbekistan, dan Australia ikut menyatakan sikap yang sama. Gelombang penarikan diri dari AFC menyebar seperti api membakar padang kering. Dalam waktu singkat, lebih dari 30 negara mengumumkan bahwa mereka tidak lagi mengakui AFC sebagai otoritas tertinggi sepak bola Asia. Dunia menyebutnya The Asian Rebellion, pemberontakan terbesar dalam sejarah olahraga modern, dan di tengah semua kekacauan itu, satu nama muncul sebagai kunci, Indonesia. Negara dengan populasi sepak bola terbesar di Asia Tenggara, dengan jutaan supporter fanatik yang selalu memenuhi stadion dan menggetarkan dunia dengan nyanyian, "Garuda di Dadaku." Indonesia bukan hanya negara dengan supporter terbesar, tetapi juga pasar paling penting bagi AFC. Lebih dari separuh pendapatan sponsor dan tayangan pertandingan berasal dari penonton Indonesia. Maka ketika isu bahwa Indonesia akan keluar dari AFC muncul, para petinggi federasi itu langsung panik. Mereka tahu, jika Garuda angkat kaki, maka AFC akan mati. Namun di sisi lain, PSSI tak tinggal diam. Di balik layar, mereka sudah melakukan serangkaian pertemuan rahasia dengan perwakilan Jepang, Korea Selatan, Irak, dan Uzbekistan. Pembahasan tentang pembentukan konfederasi baru yang lebih bersih, transparan, dan adil mulai mengemuka. Sebuah nama muncul dari pertemuan itu, Asian Football Alliance, AFA. AFA dikonsep sebagai wadah baru bagi negara-negara Asia yang ingin keluar dari bayang-bayang mafia dan kekuasaan politik. Struktur kepemimpinan akan bergilir, keuangan transparan, dan setiap keputusan akan diambil melalui voting terbuka. Tidak ada lagi dominasi satu negara. Tidak ada lagi kepentingan terselubung. Ketika kabar itu bocor ke media, dunia pun geger. Sponsor besar seperti Sony, Nike, dan Emirates mulai mempertimbangkan ulang kerjasama mereka dengan AFC. Bahkan beberapa perusahaan besar Eropa menyatakan minat untuk mendukung AFA karena dianggap lebih kredibel dan progresif. Sementara itu, kondisi internal AFC makin parah. Laporan keuangan bocor ke publik menunjukkan bahwa 75% anggota resmi telah mengundurkan diri. Artinya, dari 47 negara anggota, hanya tersisa belasan yang masih aktif. Ironisnya, sebagian besar dari mereka adalah negara-negara teluk yang disebut-sebut sebagai pusat masalah. Kantor pusat AFC di Kuala Lumpur berubah menjadi bangunan hampa. Ruang rapat yang dulu dipenuhi aktivitas kini kosong. Bendera-bendera negara yang dulu berkibar kini diturunkan satu persatu. Pegawai AFC kehilangan pekerjaan, sponsor menarik diri, dan suasana mencekam menyelimuti seluruh organisasi. Presiden AFC akhirnya tak tahan. Dalam upaya terakhir, ia menggelar konferensi darurat di Doha. Dengan mata sembab dan suara lemah,
Ia memohon kepada seluruh negara agar tetap bertahan. Kami berjanji akan berubah. Kami akan bersih. Kami akan reformasi, katanya dengan nada penuh penyesalan. Tapi publik sudah kehilangan kepercayaan. Negara-negara Asia Timur dan Tengah menolak mentah-mentah ajakan itu. Terlambat, ujar Presiden Federasi Sepak Bola Korea. Kami sudah melihat kebobrokan terlalu dalam. Tidak ada lagi jalan kembali. Dan benar saja, satu persatu negara menandatangani nota kesepahaman keluar secara resmi dari AFC. Indonesia menjadi negara penentu. Dunia menunggu pernyataan resmi dari PSSI. Media internasional menjadikan keputusan Indonesia sebagai berita utama. Jika Indonesia keluar AFC tamat, tulis The Japan Times. Garuda bisa jadi paku terakhir di peti mati AFC. Tulis media Korea di dalam negeri, tagar Indonesia Kerafaf menjadi trending nomor 1. Ratusan ribu supporter menyerbu media sosial dengan pesan seragam. Kami tidak butuh AFC yang kotor, kami ingin sepak bola yang adil. Suasana nasional berubah seperti gerakan rakyat. Ini bukan lagi sekadar isu olahraga. Ini soal martabat bangsa. PSSI yang sebelumnya berhati-hati kini mulai berbicara terbuka. Salah satu pejabatnya mengatakan, kami tidak ingin jadi bagian dari sistem yang hanya menguntungkan dua negara. Sepak bola harus adil untuk semua. Kalimat itu disambut sorak dan air mata haru dari para pendukung di seluruh penjuru negeri. Dan di luar negeri, langkah besar sedang dipersiapkan. Jepang menawarkan Tokyo sebagai markas pusat konfederasi baru yang kini resmi diberi nama Asian Unity Football Confederation, atau AUFC, Konfederasi Sepak Bola Asia Bersatu. Sebuah simbol lahirnya Asia baru yang menolak tunduk pada kekuasaan lama. Draft pertama AUFC bocor ke publik. 5 prinsip utama ditetapkan: keadilan, transparansi, rotasi tuan rumah, larangan kepemilikan ganda klub, dan penghapusan total praktik korupsi. Prinsip yang sederhana namun revolusioner. Prinsip yang membuat dunia menaruh hormat. Indonesia disebut akan menjadi salah satu pendiri utama bersama Jepang, Korea Selatan, Irak, dan Uzbekistan. Sebuah langkah yang menandai kebangkitan sepak bola Asia dari bawah. Suara dari rakyat, bukan dari istana minyak. Qatar dan Arab Saudi marah besar. Media mereka menuduh negara-negara lain iri terhadap kesuksesan mereka. Namun narasi itu tak lagi dipercaya. Publik dunia sudah melihat siapa yang benar dan siapa yang mempermainkan keadilan. FIFA pun akhirnya turun tangan. Mereka memanggil perwakilan AFC untuk memberikan klarifikasi. Namun jawaban yang didapat tidak memuaskan. Dalam laporan internal FIFA, disebutkan bahwa AFC telah kehilangan legitimasi moral di mata anggotanya sendiri. Beberapa pejabat FIFA bahkan mulai mempertimbangkan opsi ekstrim, membubarkan AFC dan menggabungkan sementara negara-negara Asia Timur ke zona Oseania agar kompetisi internasional tetap berjalan. Sebuah sinyal bahwa dunia memang siap menyambut era baru. Markas AFC di Kuala Lumpur kini benar-benar sepi. Lorong-lorong panjangnya penuh debu, papan-papan nama diturunkan.